Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, Mas Kumet. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu di acara webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Mas Gumet, selamat malam Mas Gumet. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luar biasa, sehingga kita bisa sharing-sharing pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya hingga pengikutnya, yang nanti di akhir zaman kita meminta syafaatnya. Amin amin. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabar malam hari ini? Mas Gumet, bagaimana kabarnya Mas Gumet malam hari ini Mas Gumet? Alhamdulillah sehat Mas Awan. Siap. Ya. Cuaca gimana Mas Gumet? Di Bantul sedikit mendung. Aman Mas, Cilacap mah cerah. Asik, cerah. Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu bagaimana? Ini di sini, wih, ada Pak Anto Susanto, ada Pak Avian, ada Bu Elia, ada Bu Eli, ada Pak Hendro, ada Bu Nonong, ada Bu Safrida, Pak Trisno, Pak Denny, Pak Yogi, Pak Yori. Cuaca bagaimana? Aman? Sinyal aman? Aman. Alhamdulillah, karena materi yang akan disampaikan Mas Gumet ini luar biasa nanti ya Mas Gumet ya. Oke Mas Gumet, biar nggak terlalu saya berpanjang lebar, langsung saja waktu saya serahkan ke Mas Gumet. Oke, siap. Matur nuwun Mas Awan. Iya, Mas Gumet. Oke, sebentar. Siap. Mungkin biar seru ini saya highlight Mas ya. Spotlight. Oke, saya spotlight bareng Mas Wawan deh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, seperti biasa. Saya bakal manggilnya teman-teman gitu ya. Siap. Karena kita masih seumuran. Sehat ya Mas Wawan? Alhamdulillah sehat Mas Gumet. Oke, alhamdulillah. Kita bisa ketemu ya. Berarti ini di Zoom kedua. Ya, di Zoom kedua atau minggu kedua teman-teman. Saya mungkin akan remove dulu Mas Wawan. Ya. Biar teman-teman bisa fokus saya dulu. Oke, teman-teman bismillah. Jadi ini adalah Zoom kedua ya, saya bareng Hanisia atau Madu Al-Mubarak. Walaupun sekarang mungkin masih 16 orang ya, include saya dan Mas Wawan, kita sambil nunggu teman-teman yang lain join. Siapa yang tahu dong, yang malam hari ini hadir di Zoom malam hari ini, yang juga udah ikutan di Zoom minggu sebelumnya, siapa aja nih? Kalau yang seingat saya tuh Mbak Nonong ya, Nonong minggu kemarin ikutan. Terus siapa lagi ya? Seingat saya Mbak Nonong, yang lain saya nggak ingat. Pak Denny Toto kemarin juga ikut.
Pak Trisno. Trisno ikutan juga ya. Ya, banyak ini Mas Oke. yang petunjuk. Sip, berarti pertanyaan saya rubah. Yang malam hari ini baru banget ikutan, ya. Yang minggu kemarin belum ikutan siapa aja? Yang malam hari ini baru banget ikutan dan minggu kemarin belum ikutan. Nanti mungkin buat teman-teman yang minggu kemarin masih belum ikutan dan ketinggalan mungkin karena ada halangan atau ada acara lain, nanti boleh kalau mau pelajari ulang materi minggu kemarin, boleh banget pelajari dari recording atau rekaman yang sudah di-share juga di grup ya. Dan tadi saya cek di grup itu ada satu orang yang store tugas. Atas nama siapa ya maksudnya? Itu soalnya Pak Anto. Ada yang store tugas. Pak Anto. Ada Anto tugasnya. Ya. Iya. Anto, siap. Oke, jadi baru satu ya. Mungkin teman-teman yang lain udah bikin tapi mungkin masih hot nih, belum store gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar gitu kan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Jadi akan sayang banget ketika teman-teman ikutan di Zoom minggu kemarin ataupun hari ini, malam hari ini, atau mungkin 2 pertemuan berikutnya karena jadwalnya ada 4 kali saya Zoom gitu ya. Jadi sayang banget ketika teman-teman punya atau dapat ilmu baru. Pertama, kalau saya pribadi itu kalau belajar gitu ya, pertama pasti akan saya rangkum ya, saya rangkum dari setiap materi yang saya dapetin dari saya belajar, kemudian akan saya aplikasikan as soon as possible tentunya, jadi secepatnya gitu ya. Jadi benar-benar ilmunya itu bisa applicable, jadi nggak menguap gitu aja. Makanya saya appreciate banget ini buat Mas Anto ya, yang sudah buat rangkumannya, kemudian langsung store tugasnya, walaupun mungkin di poin keempatnya tuh masih belum detail, nggak masalah gitu ya, itu sambil jalan ya, sambil detailing. Oke, jadi malam hari ini, karena ini Zoom yang kedua, saya appreciate banget buat teman-teman yang hadir di malam hari ini karena sudah menyempatkan waktunya di weekend, malam minggu gitu kan. Ini biasanya kalau malam minggu itu jatuhnya kalau nggak family time gitu kan, kadang ada yang nonton bola juga gitu, karena weekend itu pasti banyak bola gitu. Apalagi kalau yang cowok-cowok gitu kan suka bola misalnya. Atau misalnya memang mau ada agenda lain, tapi teman-teman menyempatkan untuk belajar bareng. Artinya memang teman-teman sudah ada niatan di situ, mudah-mudahan ya dari belajar malam hari ini kita sharing bareng, ya kita diskusi bareng, akan ada insight baru yang tentunya bisa diaplikasikan sama teman-teman juga untuk bisa meningkatkan ya omset ataupun income teman-teman dari jualan produk-produknya Madu Al Barok gitu ya. Nah malam hari ini saya pengen membawa satu topik yang nggak kalah seru juga kalau di topik sebelumnya itu ya. Di topik sebelumnya kita udah ngebahas tentang materi yang berkaitan dengan reseller juga. Kalau topiknya mungkin akan kita lebih berfokus ke reseller, dan malam hari ini itu adalah topiknya atau judulnya adalah reseller bermental leader. Karena harapannya ketika kita memang sekarang menjadi seorang reseller gitu ya, salah satu leverage atau salah satu poin yang akan bisa meningkatkan omset kita atau income kita ya, penghasilan kita itu adalah dengan kita bisa menanamkan mentality ya, mindset dan juga mentality sebagai leader, yang dimana ketika itu sudah punya mentality dan mindset itu, next time kita pakai untuk mungkin kayak mencoba untuk membangun jaringan di bawah kita, baik itu mungkin istilahnya kalau misalnya teman-teman sekarang dari reseller bisa upgrade menjadi agen, kemudian ketika teman-teman sudah di posisi sebagai agen, teman-teman bisa membangun reseller ataupun dropshipper ya, ataupun mungkin apapun istilahnya, yang jelas mitra atau jaringan di bawah teman-teman yang tentunya akan membantu teman-teman untuk mencapai target omset ataupun income yang lebih besar lagi. Dan ketika teman-teman sudah punya income yang besar, tentunya akan punya daya yang lebih untuk bisa membantu atau menebar manfaat seluas-luasnya tentunya. Oke, karena ini juga di tempat saya sudah jam 19.59, 1 menit lagi menuju ke jam 8, jadi biar kita nggak selesainya juga nggak terlalu malam, izinkan saya buat langsung share materi buat malam hari ini. Wait sebentar. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul, Pak?
Udah muncul Mas Gumet. Oke, sip. Nah, turun. Oke, teman-teman. Jadi ini topik malam hari ini, ya, reseller bermental leader. Seperti yang saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, baik yang sekarang mungkin posisinya atau role-nya sebagai reseller ataupun sudah menjadi agen di Madu Al-Mubarak gitu ya. Harapannya teman-teman memang punya mentality dan mindset bisa melebihi posisi sekarang ya. Nantinya teman-teman bisa membangun jaringan atau membangun pasukan di bawahnya agar tadi untuk bisa meningkatkan ya atau menambah income teman-teman tentunya. Nah, buat yang mungkin malam hari ini baru banget ikutan Zoom dan minggu kemarin belum ikutan, mungkin kita perkenalan dulu. Salam kenal teman-teman, nama saya Metri Bujiarto, tapi bisa dipanggil akrab dengan sapaan Mas Gomet. Saya former dari Billionaire Store Team, kalau teman-teman kenal dengan Kang Dewa Eka Prayoga. Jadi saya tahun 2015 sampai tahun 2019 akhir, saya bareng beliau. Kemudian saya juga punya workshop dan juga e-course atau pelatihan online berjudul Reseller Mutant Plus. Jadi ya berbekal pengalaman saya, kurang lebih kalau per tahun ini berarti hampir 7 tahun ya, bergelut atau aktif di dunia kemitraan ataupun reseller, ya benar-benar dari pengalaman itu saya bisa sharing ke teman-teman tentunya. Dan kalau misalnya total diakumulasi mungkin ada ya, saya pernah bermain menghandle total itu 6.700 reseller. Walaupun tentunya dari sekian banyak reseller ya nggak mungkin 100% aktif. Hukum Pareto masih berlaku, hanya ada sekian persen yang aktif tentunya. Nah, mungkin saya akan mengawali materi hari ini dengan sebuah pernyataan atau quote gitu ya. Perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal itu sebenarnya cuma satu. Apa itu? Yaitu kemampuan bangkit dari keterpurukan. Karena ya namanya kehidupan, kita akan melalui banyak hal, banyak kejadian, ya banyak isu ataupun banyak masalah, ya. Yang dimana bahkan setiap orang sukses pun pasti punya cerita versi masing-masing tentang success story-nya. Success story itu bukan berarti setiap perjalanannya ya berhasil terus, tapi akan ada seperti batu-batu sandungan ataupun ada masalah-masalah yang akan mereka lewati, ya. Dan perbedaannya tadi ya, perbedaan orang yang sukses dengan orang yang gagal adalah kemampuan bangkit dari keterpurukan. Mungkin kalau misalnya sekarang kita lihat sosok yang mungkin menurut kita sukses, bisa saja di belakangnya, behind story-nya mereka sudah banyak melewati masa-masa nggak enaknya, masa-masa gagalnya gitu ya. Tapi mereka bisa membalikkan dari titik rendahnya menjadi starting point buat mereka gitu kan, sehingga bisa ada di keadaan seperti sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya di Madu Al-Mubarak ada Bu Retno tentunya ya. Mungkin teman-teman yang sudah kenal sudah tahu juga gimana behind story-nya gitu. Ataupun yang baru kenal mungkin belum terlalu akrab, pasti ada rasa penasaran untuk mengulik apa nih kira-kira kisah di balik itu gitu ya. Nah, kemudian yang jelas setiap orang itu akan menemui masalahnya masing-masing, berbeda-beda gitu. Bahkan nggak cuma sekedar orang gitu ya. Kita sebagai hamba Allah itu juga pasti akan dipertemukan dengan masalah-masalah, dan masalahnya juga nggak akan di luar atas kemampuan kita tentunya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, mungkin contoh-contoh masalahnya, spesifiknya kita sebagai pembisnis, sebagai penjual gitu kan, sebagai seller, akan ketemu masalah-masalah mungkin seperti ini. Pertama, kita sudah usaha dengan maksimal, tapi secara hasil mungkin belum sesuai ekspektasi kita atau belum berhasil. Kemudian bisa juga mungkin yang teman-teman sudah berkeluarga, berpasangan, terkadang pasangan itu tidak satu vibrasi dengan kita, tidak satu visi dengan kita, akhirnya ada perbedaan di situ. Atau bisa jadi mungkin kita tuh belum jago untuk mengelola atau manage waktu, yang akhirnya mungkin kita sibuk tapi nggak produktif. Jadi ada bedanya ya antara orang sibuk dan juga orang produktif. Nah, kalau orang sibuk kelihatannya ada kegiatan, ada banyak yang dihandle hari itu, tapi secara result ya nggak optimal gitu. Nah, sedangkan berbeda kalau misalnya orang yang produktif bisa memanage waktunya, kelihatannya nggak terlalu sibuk, tapi dia bisa membereskan banyak hal dalam satu hari.
Atau bisa jadi mungkin masih sembrono dalam mengolah keuangan. Nah, mungkin salah satunya juga saya nggak terlalu jago di apa namanya finance gitu kan. Makanya bisa dibantu dengan pasangan ataupun kita belajar bagaimana mengelola keuangan, tools-tools apa yang kita pakai untuk manage keuangan kita gitu ya. Dan tentunya banyak juga orang yang mungkin easy come easy go gitu ya. Jadi mungkin uangnya gampang datang, gampang pergi juga, tapi nggak tahu ini setelah di track kemana keluarnya gitu, nggak tahu. Atau bisa juga mungkin kita sudah pernah usaha tapi belum mendapatkan supplier atau produsen yang mana. Atau mungkin kita sudah pernah mencoba untuk iklan di Facebook Ads, di Instagram Ads, di TikTok Ads, Google Ads, atau endorse gitu ya, ternyata boncos. Hasilnya jauh dari budget yang kita spendingkan. Atau misalnya kita sudah mulai konsisten bikin konten, posting-posting di Instagram, posting di TikTok, posting di YouTube, posting di Facebook, ataupun di media sosial lainnya, ternyata yang komen nggak ada, yang nge-like nggak ada, yang share nggak ada, gitu. Pokoknya minim interaksi deh. Atau mungkin kita bisa menemui masalah-masalah lainnya. Yang jelas ya tadi, seperti saya mention di depan, setiap kita itu pasti akan menemui masalah-masalahnya masing-masing, dan tentunya setiap masalah juga ya nggak bakal di luar dari kapasitas kita, atau nggak bakal di atas kemampuan kita. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah kita tuh mau fokus kemana? Mau fokus ke masalahnya atau fokus ke solusinya? Karena kan terkadang bagaimana kita merespon sebuah masalah itu akan membuat masalah itu cepat terselesaikan atau justru akan jadi masalah yang bundet gitu, nggak selesai. Makanya kita fokusnya mau kemana nih? Mau fokus ke masalah atau mau fokus ke solusi, ya? Nah, di slide berikutnya saya pengen ngajak teman-teman mungkin kita berinteraksi, kita ngobrol bareng, ya. Kalau misalnya ada gambar seperti layar seperti ini, kira-kira teman-teman tuh bakal apa ya? Teringat kisah apa nih? Ya, ketika teman-teman lihat gambar di layar teman-teman, ya, baik itu di layar laptop ataupun di layar HP-nya, ada gambar seperti ini, teman-teman langsung teringat ke kisah apa nih? Ya, boleh mungkin teman-teman nanti boleh ketik di kolom chat. Ketika teman-teman lihat gambar di layar, ini ada ikan paus ya. Teman-teman bakal teringat ke sebuah kisah apa? Oke, hari ini ya Nabi Yunus, Mas Santo juga kisah Nabi Yunus. Oke, kita sepakati ya langsung teringat dengan kisah Nabi Yunus. Oke. Nah, ketika teman-teman mungkin teringat dengan kisah Nabi Yunus, yang mungkin sudah pernah mempelajari gitu kan, mempelajari kisah-kisah Nabi, khususnya spesifiknya di sini ya. Apa yang jadi hikmah dari kisah Nabi Yunus yang bisa kita petik pelajarannya? Teman-teman boleh juga ketik di kolom chat. Karena yang di Al-Quran itu sudah jelas banyak diceritakan kisah-kisah pendahulu kita, baik dari Nabi pertama gitu kan sampai Nabi yang terakhir, dan setiap dari cerita atau kisah yang terkandung dalam Al-Quran, ya kita akan pasti diarahkan untuk mempelajari itu, mengambil hikmah, ya tentunya mengambil pelajaran di situ. Nah, kalau misalnya dari kisah Nabi Yunus nih, pelajaran apa yang bisa teman-teman dapatkan? Ya, kita ngobrol aja di dua arah. Teman-teman boleh sambil ketik di kolom chat. Ya, Mbak Arini, Mbak Antok, sama Mbak Sekar udah jawab nih. Ya. Jadi ketika lihat gambar ini teringat dengan kisah Nabi Yunus. Kemudian hikmah apa yang bisa dapetin dari kisahnya Nabi Yunus? Oke, doanya Nabi Yunus, ya, memohon ampunan kepada Allah. Ada yang lain? Jawaban yang lainnya? Ya, selain doa dari Nabi Yunus, teman-teman bisa mengambil hikmah apa
dari kisah Nabi Yunus. Ya, jangan malu-malu. Ini udah ada 21 orang ya, 21 partisipan di sini. Kalau minus saya sama Mas Wawan ya ada 19 orang berarti. 19 orang. Ya. Oke, Mas Denny, pantang putus asa. Oke. Mas Antok, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena sering zikir pada Allah. Oke. Pernah meninggalkan kaumnya, pernah putus asa gitu. Oke. Dan akhirnya memohon ampunan gitu. Ya, kurang lebih benang merahnya seperti itu ya. Benang merahnya seperti itu. Jadi oke, sabar tentang bukan hasil. Jadi kisah Nabi Yunus itu kan memang beliau itu punya apa namanya? Umat gitu untuk bisa diajak ya, untuk bisa tentunya beribadah gitu atau beriman kepada Allah. Cuma memang umatnya ini agak-agak susah gitu kan buat diajak untuk beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus sempat, mungkin kalau kita sebagai ya wajar ya manusia, kita mungkin yang bukan nabi, kalau misalnya kita ngajak seseorang menuju kebaikan dia nggak mau juga, kan kadang ada rasa jengkel juga gitu kan, ada rasa jengkel, merasa putus asa, terus mendoakan kaum itu biar mendapat musibah misalnya gitu kan. Udahlah, ini kayaknya susah nih kaum ini buat diajak gitu, untuk diajak bertaubat, diajak beriman kepada Allah, udah tak tinggalin aja gitu kan. Ternyata waktu meninggalkan itu kan Nabi Yunus juga beliau itu naik sebuah kapal gitu kan. Di kapal itu di pertengahan perjalanan di tengah laut itu ternyata ada badai, ada ombaknya, pokoknya ombaknya benar-benar gede gitu kan, dan seluruh isi kapal itu memutuskan bahwa akan mengurangi beban di dalam kapal agar kapalnya tetap stabil gitu. Jadi kayak barang-barang yang memang nggak terlalu penting dibuang, sampai akhirnya mungkin seluruh barang yang nggak penting udah dibuang, ternyata masih belum stabil nih kapalnya. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba mengeluarkan satu orang di kapal itu, gitu kan. Ini sambil kita remind, mungkin kalau misalnya nanti saya ada kesalahan juga boleh dikoreksi sama teman-teman. Dan sisi kapal itu sepakat bahwa akan menggunakan undian atau kocokan untuk menentukan siapa nih yang akan kita keluarkan atau turunkan dari kapal itu. Undian pertama yang keluar ternyata nama Nabi Yunus gitu. Nah yang lain nggak setuju, ini tuh utusan Allah gitu kan, nggak boleh nih dikeluarin dari kapal gitu. Gimana kalau misalnya kita kocok ulang gitu? Nah dikocok ulang, di undian kedua ternyata sama, keluar nama Nabi Yunus lagi gitu kan. Akhirnya terjadi perdebatan lagi. Ada yang setuju udah keluarin aja, ada yang masih belum setuju, ini nggak boleh nih, ini utusan Allah gitu. Akhirnya sepakat untuk diulang lagi undian ketiga, sama, hasilnya tetap sama, keluarlah nama Nabi Yunus gitu. Akhirnya Nabi Yunus dengan ikhlas, ya udah saya turun aja ya di tengah laut, kemudian diturunkan Nabi Yunus turun, kemudian pas turun itu terjun ke laut, istilahnya apa ya, ditelan gitu kan, ditelan sama ikan paus. Nah ajaibnya gitu kan, setelah Nabi Yunus itu turun dari kapal, ternyata cuaca itu normal kembali gitu. Jadi ombaknya juga udah tenang, udah nggak ada badai gitu. Ya. Akhirnya ketika ditelan di perut ikan paus itu, yang dikisahkan berapa itu macam-macam ya. Kisahnya itu ada yang menceritakan 7 hari kalau saya, ada yang 1 bulan atau berapa, pastinya mungkin ini teman-teman boleh sambil kasih tahu saya juga pastinya berapa hari gitu kan Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus gitu. Kemudian jadi masalah apa nih? Masalah apa yang dialami oleh Nabi Yunus tadi ya? Pertama jelas kaumnya ini tuh susah banget diajak untuk bertobat ataupun diajak untuk beriman kepada Allah. Itu masalah pertama. Akhirnya yang dari masalah itu jengkel dan putus asa gitu kan, Nabi Yunus merasa, oh ini susah nih, kayaknya saya akan pindah aja deh, saya akan meninggalkan kaum ini dan biarkanlah kaum ini mendapatkan hukuman atau azab misalnya ya. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah akhirnya karena dari hasil pengocokan tadi keluar 3 kali nama Nabi Yunus, akhirnya diturunkan dari kapal dan ditelan sama ikan paus yang kisahnya itu kayaknya ikan paus itu juga sampai zaman sekarang tuh masih ada gitu ya. Nah masalah berikutnya adalah apa?
Nabi Yunus itu selama ditelan ikan paus itu mengalami 3 kegelapan. Apa aja 3 kegelapan itu? Pertama, gelapnya perut ikan. Kemudian kedua, gelapnya malam, karena itu kan di malam hari gitu kan. Ketiga adalah gelapnya kedalaman laut. Jadi benar-benar masuk aja 3 kegelapan itu. Oke, sebentar ini. Inilah saya ambil dulu ya. Ya, inilah yang dialami oleh Nabi Yunus. Kemudian mungkin kalau misalnya kita di bawahnya Nabi Yunus itu kan akan sangat-sangat panik gitu kan, akan sangat panik. Dan yang kita cari pertama kali apa? Pasti nyari solusi gitu. Gimana caranya biar bisa keluar dari perut ikan paus ini. Sedangkan mungkin kalau misalnya kita di dalam perut ikan ya nggak kepikiran nih gimana cara keluar gitu kan. Takutnya ya udah dimakan, udah ditelan gitu, ya udah selesai gitu. Nah, mungkin kalau bisa kita mikirnya solusi, nggak dapat solusi. Mereka nggak sadar, kata Pak Ustadz aja dia. Mas Sugeng saya mute juga. Nanti Mas Wan bantu mute juga ya kalau misalnya ada yang on. Siap. Oke, terus kemudian setelah mungkin sekian lama di dalam perut ikan paus itu, akhirnya ya Nabi Yunus menyadari bahwa beliau itu sudah melakukan kesalahan, beliau itu sudah nggak percaya gitu kan dengan pertolongan Allah. Akhirnya beliau bertobat. Yang beliau cari bukan solusi, tapi pemberi solusi. Ya, yang beliau cari bukan solusi lagi, tapi pemberi solusi. Makanya ada doa yang mungkin kita kenal, ya doa Nabi Yunus itu. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dari pertobatan Nabi Yunus ini akhirnya entah bagaimana caranya ikan paus itu menepi gitu kan, menepi di sebuah pulau, kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut mungkin dengan kondisi badan yang sudah ya kering kurus karena ya yang dikisahkan kan ada yang 7 hari dan sampai sekian hari gitu di dalam perut ikan paus pasti kan gimana kondisinya, nggak makan, nggak minum segala macam gitu. Tapi yang jelas dari situ hikmah yang kita dapat adalah ya ketika kita mendapatkan masalah yang harus kita fokuskan adalah pertama carinya bukan solusinya tapi pemberi solusinya dulu gitu. Ya, siapa yang bisa memberikan solusi kepada kita? Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dari situ akan mungkin datang solusi dari arah yang tidak terduga gitu. Nah, ini kisah dari Nabi Yunus yang bisa kita petik pelajarannya atau hikmahnya. Nah, sama halnya dengan reseller, ya, dengan kita nih, teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini, baik itu sebagai reseller ataupun agen, pasti teman-teman sering atau kadang-kala gitu kan menemui banyak masalah yang mungkin masalah itu secara mungkin itu masalah gede buat kita atau masalah ringan buat kita, tapi yang jelas yang namanya kita hidup pasti akan menemui masalah-masalah baru, ya. Catatannya masalah baru, jangan masalah lama yang berulang-ulang gitu kan, berarti memang kita belum bisa ngeberesin masalah itu. Kalau bisa yang memang wajarnya kita pasti akan menemui masalah baru yang tentunya masalah ini pasti nggak bakal di luar kemampuan atau batas kekuatan kita gitu loh, kapasitas kita. Nah, pembedaannya tinggal di mentalitinya, ya. Kalau misalnya kita reseller biasa, ya udah biasanya berkutat di masalahnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita reseller tangguh, kita akan nyari pertama pemberi solusinya, kedua baru solusinya gitu, nyari solusinya. Bukan sekedar berkutat di masalah itu sendiri gitu. Nah, kemudian, ini mungkin contohnya ya. Kalau misalnya reseller biasa, dia itu akan berfokus pada misalnya ya jadi reseller ya udah fokusnya ke keuntungan aja gitu, nggak fokus ke benefit atau manfaat dari produk yang kita jual, ya. Dalam case-nya kita jualan madu nih, kalau misalnya kita jualan madu ya udah jelas fokus pertama pengennya niatnya itu menebar manfaat ya atau kandungan manfaat yang ada di madu ini agar orang itu juga merasakan manfaatnya. Income, pendapatan, keuntungan itu bonusnya. Ya, yang pertama jelas kita niatkan untuk bisa menebar manfaat. Kalau reseller biasa udah jelas fokusnya ke keuntungan atau ke profit gitu.
Kemudian kesalahan berikutnya mungkin sebagai reseller biasa, kita minim bersosialisasi. Padahal yang namanya rezeki salah satunya datangnya dari pintu silaturahim, gitu ya. Dari silaturahim, dari kita bertemu dengan orang banyak, dari kita bersosialisasi. Makanya hindari kesalahan ini, ya. Banyak-banyaklah untuk menyambung silaturahim, banyak-banyak untuk mencari teman baru, banyak-banyaknya untuk ikut event, gitu ya. Ya, jadinya fokusnya kita bisa ketemu orang baru, teman baru. Poin ketiga, untuk reseller biasa, mereka tidak membangun masalah branding. Jadi nggak tahu tuh. Nah, kita kan case-nya di sini jualan madu, jualan barok. Ya udah berarti personal branding yang kita bentuk, kita adalah pengusaha, pembisnis yang jualan produk madu atau produk herbal misalnya. Itu yang kita bentuk. Biar apa? Orang kenal, oh Mas Gomit ini siapa? Oh Mas Wawan siapa? Oh Mas Anto siapa? Ya. Jadi harus dibentuk personal branding-nya. Nah, kemudian juga bisa jadi kita itu selama ini nggak pernah save ya nomor dari buyer kita. Kita nggak pernah coba membangun database ya. Atau mungkin kita juga nggak tahu nih, kita nggak punya visi misi ke depan. Ya, catatannya yang namanya pengusaha kita kan harus visioner. Dalam ini catatannya kita harus tahu nih, setahun ke depan tuh kita mau seperti apa, 3 tahun ke depan kita mau seperti apa, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kita tuh pengen jadi apa yang pengen kita raih ya. Nah itu ketika kita sudah punya impian, kita sudah punya visi, itu yang akan mentenagai kita agar setiap action kita, agar setiap ikhtiar kita itu benar-benar ya pol-polan gitu ya, ikhtiar yang benar-benar ikhtiar terbaik gitu. Nah kalau misalnya kita nggak punya visi misi kan ya apa ya, blur gitu, blur, abu-abu, nggak ada tujuan, itu pasti akan mempengaruhi dengan action kita. Gitu. Atau bisa juga mungkin mudah berpaling ke produk yang lain. Nah kemarin kan di minggu pertama itu di Zoom sebelumnya saya udah tanya nih teman-teman jualan madu di Alun Baru udah berapa lama, ternyata ya masya Allah gitu kan udah lama-lama gitu, minimal ada yang 2 tahun, bahkan ada yang tahun 2012 gitu. Artinya teman-teman memang sudah fit nih dengan produknya, sudah fit dengan marketnya, mungkin juga sudah membangun personal branding juga sebagai penjual madu gitu. Nah kalau misalnya reseller yang biasa, ya mereka akan mudah berpaling ke produk-produk yang lain gitu. Padahal fokus kita ya harus kalau saya juga pengennya kalau bisa sebagai reseller akan fokus ke produk dulu sampai benar-benar produk ini winning gitu, atau misalnya kita memang fit dan cocok di produk itu. Dan berikutnya mungkin ini nggak sedikit juga karena pengalaman saya handle ribuan reseller, akan ada kalanya ada reseller gitu ya yang iri dengan kesuksesan reseller lain. Padahal reseller lain yang sukses juga pasti mereka sudah ya tadi melewati pola-pola gagalnya masing-masing gitu. Nah harapannya teman-teman yang hadir malam hari ini memang bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini. Kalau misalnya masih dilakukan, ya nanti saya siap nih, kayak di gambar ya, nampar online. Nampar online gitu, biar sadar, oh ini jangan selalu ditemukan, itu salah gitu. Oke, nah terus ini contoh reseller yang biasa-biasa aja. Kemudian di next slide ya kita akan ngomongin, kalau reseller yang baru itu gimana sih? Kalau misalnya kita memang pengen jadi reseller yang bermental leader, ya reseller yang bermental leader, saya ulangi lagi, kalau misalnya kita pengen jadi reseller yang bermental leader, pertama kita fokus pada pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Bisa pertumbuhan pribadi, ya, bisa pertumbuhan knowledge, bisa pertumbuhan experience, bisa pertumbuhan omset, bisa pertumbuhan database, pokoknya apapun elemen dalam kehidupan kita itu benar-benar bertumbuh. Ya, fokusnya pada growth, pada pertumbuhan. Kemudian, reseller yang bermental leader, dia akan rajin menjemput ilmu dan relasi. Nah, makanya tadi saya bilang, saya sangat-sangat appreciate, saya sangat-sangat ucapkan terima kasih buat teman-teman yang bisa hadir yang malam hari ini atau bahkan dari minggu sebelumnya, dan mungkin juga nanti akan kita lanjut ke minggu ketiga, minggu keempat gitu kan. Itu artinya teman-teman memang sudah ada niatan untuk menjemput ilmu dan menjemput relasi tentunya. Makanya saya appreciate. Ya, itu nggak semua orang itu bisa seperti itu juga gitu. Yang misalnya malam hari, apalagi weekend gitu kan, biasanya buat istirahat lah, buat acara yang lain, santai-santai gitu. Tapi teman-teman menyempatkan waktunya untuk belajar bareng malam hari ini. Dan yang ketiga, udah jelas dari poin 1 dan poin 2, dengan teman-teman punya fokus untuk bertumbuh,
ya teman-teman punya growth mindset gitu ya, punya growth mindset untuk memang harapannya terus bisa bertumbuh. Dan berikutnya, Bang, kayak mau impian. bilang cowok. Ya jelas teman-teman punya impian, punya goal yang besar tentunya ya. Dan tadi ketika teman-teman punya impian, punya goal yang besar dan inspiratif, apalagi di minggu sebelumnya kita udah ngomongin tentang SMART goal tuh, ya specific, measurable, achievable, realistis, time bound gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari SMART goal ini, insya Allah juga ya saya yakin teman-teman juga punya goal dan impian yang besar tentunya gitu ya. Dan mentality reseller yang bermental leader, mereka akan suka berbagi, mereka komitmen dengan goal yang sudah dibuat, ya. Kemudian paham juga akan potensi diri sendiri, ya. Kalau kayak kemarin tuh di akhir slide itu ada ngomongin tentang Stephen kan, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga instinct. Ya, kita harus tahu nih potensi kita tuh apa, kita tuh bakat paling gedenya di mana, kita tuh kompetensinya di mana, itu yang kita pertahankan, itu yang kita komitmenkan. Kalau misalnya mungkin tools pembantu, saya tuh selain Stephen, saya juga sudah pernah assessment talent mapping, ya. Nah dari 2 tools itu sudah cukup banget ya. Kalau Stephen saya intuiting extrovert. Kemudian kalau talent mapping, nomor 1 saya communication, nomor 2 developer, nomor 3 maximizer, ya. Jadi apa yang sudah saya jalankan, saya juga itu udah berdasarkan dari potensi. Makanya teman-teman juga harus sadar akan potensi diri sendiri, dan memang apalagi kalau teman-teman kemarin belajar tentang SWOT kan, strength, weakness, opportunity, treatment. Yang akan difokuskan adalah apa? Strength-nya dulu, kekuatan kita apa, kemudian weakness kita apa, kelemahan kita apa, itu yang akan kita tutupi gitu. Sebelum tutupi tetap diterima juga, oh saya lemah di sini, terima gitu kan, jangan ditolak gitu. Jadi kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian peluang kita ke depan itu seperti apa, sama kira-kira potensi yang jadi masalah apa, itu kita list gitu ya. Nah ini mentality ya, kalau misalnya kita jadi reseller yang bermental leader ya kurang lebih biasanya kayak gini karakteristiknya gitu ya. Nah tinggal teman-teman selama ini coba dievaluasi apakah masih punya mentality reseller yang biasa-biasa aja, atau sudah memang punya mentality sebagai reseller yang bukan reseller biasa-biasa aja tentunya ya. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya kan becoming super reseller, bukan reseller tapi super reseller ya. Nah, makanya di sini juga yang namanya super reseller pasti punya mentality sebagai leader ya. Nah, sambil tadi ya mentality, teman-teman juga kalau misalnya, nah ini dari pengalaman saya juga, saya menemui ada 4 kategori reseller. Ya, ada 4 kategori reseller yang mungkin ini bisa jadi cerminan sama teman-teman. Kira-kira selama ini tuh udah jadi karakter reseller yang mana nih? Ya, karena beda karakter itu berarti beda kategori itu beda karakter. Beda karakter maka orientasinya juga beda gitu. Ketika selama ini teman-teman menjalani jadi resellernya Madu Al Mubarak, orientasinya kemana gitu. Nah, saya bagi menjadi 4 kategori reseller. Kategori pertama atau kategori A ini saya namakan ambisius reseller. Jadi ambisius reseller, misalnya kalau misalnya ini sudut pandang saya sebagai owner katakanlah ya, misalnya saya sebagai owner, saya ownernya Madu Al Mubarak, saya lihat nih, oh reseller saya ada berapa, ada sekian orang, yang aktif ada berapa orang, oh sekian persen, dari sekian persen kategori atau karakteristik mereka apa nih? Nah ketemu nih, pertama ada ambisius reseller. Ambisius reseller itu biasanya mereka akan target oriented. Pertama bergairah ya, bergairah dengan target. Jadi target oriented. Reseller tipikal ini, ambisius reseller, mereka punya target goal yang jelas setiap bulannya. Mau dapat omset berapa, produk apa yang akan dijual untuk bisa mencapai target itu. Kemudian strateginya juga sudah disiapkan, strateginya apa aja, action plan-nya apa aja, kemudian controlling-nya seperti apa untuk bisa menjaga tetap on the track untuk mencapai target tersebut yang sudah dibuat. Kemudian ada evaluasi. Ketika result-nya sudah sesuai harapan, berarti ditingkatkan. Ketika result-nya belum sesuai harapan, berarti akan dievaluasi apa yang salah dan apa yang perlu dioptimalkan lagi di bulan berikutnya.
Nah, ini kategori ambisius reseller. Apakah teman-teman sudah merasa, wah, ini saya banget Mas Komen. Saya udah punya target omset. Saya jualan produk madu al-mubarak ataupun produk Hanisha lainnya, saya punya target minimal omset 50 juta. Nah, itu udah ambisius tuh. Kemudian dari 50 juta ini udah saya breakdown, udah saya pecah-pecah. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita ngomongin potongan sapi gitu kan. Gimana caranya untuk bisa makan satu sapi ini sampai habis. Ya. Nah, sih ngomongin yang kategori reseller ambisius, dia bisa nih motong-motong dari target omset 50 juta. Gimana caranya agar menjadi target yang lebih kecil-kecil dan gimana caranya untuk bisa memenuhi atau mencapai target yang kecil-kecil ini sampai akhirnya bisa untuk mencapai target yang besar. Ini kategori pertama, ya. Benar-benar karakteristiknya ambisius, target oriented, biasanya senang berkompetisi. Jadi misalnya lihat reseller lain, dia udah 30 juta nih. Saya baru 20 juta. Insya Allah minggu depan saya salib gitu. Atau justru malah mensupport. Wah, selamat ya Mas ya, udah nyampe 30 juta. Insya Allah saya bakal nyusul, siap-siap ya. Ini ambisius reseller, ya. Kemudian kategori kedua ada namanya potensial reseller istilah saya. Ini kategori kedua ya, kategori B. Potensial reseller. Nah, kalau tadi ya ini pokoknya saya ambil dari dua sudut pandang. Sebagai sudut pandang owner, ketika saya punya reseller, ini adalah kategori reseller yang dia aktif di grup, aktif berinteraksi. Cuma secara resultnya, secara omsetnya tuh masih biasa-biasa aja gitu. Nah, ada nggak dari teman-teman yang ngerasa gitu? Selama ini udah ikhtiar, udah nyoba untuk offering, approach, atau menawarkan produk-produk madu al-mubarak, baik secara offline ataupun online, ternyata tuh ya masih belum maksimal, tapi teman-teman sudah mulai di grup benar-benar aktif, kemudian sering tanya-tanya ke Mas Wawan ataupun tim yang lain gitu ya. Nah, ini masuknya ke kategori potensial reseller. Jadi teman-teman sudah punya kemauan yang besar, cuma mungkin secara kemampuan harus diasah lagi, harus terus belajar lagi, harus terus diskusi dengan mungkin reseller lain yang sudah pencapaiannya udah bagus, atau mungkin sharing dengan tim internalnya madu al-mubarak gitu. Itu ini kategori kedua ya. Jadi karakteristiknya itu senang belajar, punya kemampuan yang tinggi, cuma mungkin secara skill harus ditingkatkan lagi. Nah, apakah teman-teman masuk kategori ini atau justru tadi masuk kategori yang pertama gitu? Ya. Kemudian kategori ketiga ini ada namanya cool ya. Saya ambilnya istilahnya cool reseller. Ini kebalikan dari kategori yang kedua. Kalau kategori yang kedua jadi kan super aktif, cuma secara pendapatan, secara income atau omsetnya masih belum terlalu besar. Nah, kalau cool reseller ini mungkin secara interaksi di grup ya biasa-biasa aja, bahkan mungkin jarang muncul juga di grup, cuma secara pendapatan, secara omset itu lumayan gede ya. Nah, ini saya sering nemuin juga sih tipikal reseller yang seperti ini gitu. Mau saya ajak aktif di grup memang tipikal introvert, mau saya kasih panggung juga kayaknya nggak terlalu seneng buat sharing gitu kan. Tapi ya secara omsetnya bisa terus stabil setiap bulannya, bahkan stabilnya tuh gede-gede gitu, bukan cuma omsetnya kecil gitu. Nah, ini juga mungkin nanti teman-teman baik apakah sekarang karakteristiknya seperti itu, atau ketika teman-teman memutuskan untuk membangun pasukan reseller, nanti juga bakal menemui kategori-kategori reseller seperti ini gitu. Ya. Nah, ini kategori ketiga. Jadi kategori ketiga mungkin karakteristiknya gitu ya, nggak terlalu senang untuk tampil, nggak terlalu senang untuk komunikasi di grup, tapi secara income, secara jualannya tuh tetap bagus ya, tetap kencang, bahkan ya itu omsetnya bisa cenderung lebih gede dibanding reseller kategori yang lain. Nah, terus untuk kategori yang terakhir itu ada namanya istilahnya zombie reseller. Kenapa saya kasih nama zombie? Oh, jelas zombie itu kan mayat hidup gitu kan, mayat hidup. Ya udah nggak aktif, nggak ada penghasilannya gitu. Jadi ya antara apa ya? Biasanya sih alasan join sebagai reseller-nya nggak terlalu kuat. Pokoknya nggak terlalu kuat itu kan gini ya. Kadang orang itu join sebagai reseller pasti kan punya alasan dong. Apakah join reseller karena sudah trust dengan produknya? Apakah join reseller karena memang sudah kenal dengan
tim internalnya, atau join reseller karena dia trigger, oh ini udah banyak reseller yang join, kemudian mungkin produknya juga best seller gitu. Itu alasan pertama. Jadi benar-benar pengen join dan ada niat untuk apa istilahnya bisa ikhtiar maksimal di situ. Tapi ada juga alasan-alasan lain, misalnya kayak join reseller ya karena sekedar pengen coba-coba aja, join reseller karena cuma pengen dapat harga murah buat dia, join reseller karena bisa jadi mungkin si brand ini terlalu bikin gimmick yang terlalu wah gitu ya, kayak ayo join dapatkan keuntungan hingga 5%, atau ayo join dapatkan reward mobil Alphard, atau misalnya jalan-jalan ke Kapadokia misalnya gitu kan. Ya itu sah-sah aja gitu, sah-sah aja, tapi karena kadang ada orang yang hanya tergiur join karena itu tadi ya, gimmick-gimmick tadi gitu. Jadi nggak cuma sekedar bukan benar-benar tulus untuk jualan produknya, tapi karena terpengaruh gimmick-gimmick yang akhirnya dari gimmick-gimmick itu akan mempengaruhi performanya, karena ya ekspektasinya terlalu tinggi, ternyata dia mungkin belum punya skill, mungkin belum punya pengalaman jualan online, mungkin belum punya relasi gitu ya, yang akhirnya membuat mereka putus asa di tengah jalan dan akhirnya nggak aktif ya jadi ini tipikal zombie ini gitu. Ya walaupun mungkin nanti ketika teman-teman menempatkan sebagai business owner gitu kan, ataupun teman-teman nanti ngebentuk jaringan dan ketemu karakter ini, ya tetap harus ditreatment juga, harus tetap diperhatikan juga. Cuma jangan dijadikan fokus utamanya. Fokus utama kita jelas ke kategori-kategori yang tadi ya, mulai dari ambitious reseller, kemudian potensial reseller, dan juga yang cold reseller. Yang zombie reseller ini cukup sesekali aja dikasih perhatian, cuma ketika memang kita sudah ngasih perhatian ke tipikal yang zombie ini dan ternyata nggak ada respon, ya udah nggak perlu dijadikan fokus. Kalau memang harus ditinggal aja nggak masalah. Gitu. Makanya ya kuncinya ketika teman-teman nanti mungkin membangun pasukan reseller, ya yang harus teman-teman pahami, kita harus terus buka rekrutmen. Ya saya ulangi, kita harus terus buka rekrutmen. Jadi ya tampung sebanyak-banyaknya reseller, grab sebanyak-banyaknya reseller, karena nanti yang jelas akan berlaku hukum Pareto. Ya, hukum Pareto kan 20/80. Hanya akan ada 20 reseller yang berkualitas dan 80%-nya ya mungkin masuk kategori yang nggak terlalu berkualitas. Ya sama halnya kayak misalnya teman-teman mungkin jualan juga gitu kan, akan menemukan lead yang berkualitas, ada lead yang nggak berkualitas gitu. Nah, sekarang ini posisikan misalnya teman-teman sekarang jadi kategori reseller yang mana nih? Apakah sudah jadi reseller yang ambisius, atau reseller potensial, reseller yang cool, atau reseller zombie? Kalau reseller zombie nggak mungkin. Yang namanya reseller zombie itu nggak bakal ikutan event-event Zoom seperti malam hari ini. Jadi saya pastikan teman-teman yang join di malam hari ini bukan tipikal zombie reseller. Nah, tapi ini juga bisa diaplikasikan ketika teman-teman nanti tadi ya, memang kedepannya ada niatan untuk membangun pasukan reseller, pasti akan ketemu dengan 4 kategori reseller ini, ya. Atau mungkin gampangnya gini, reseller yang ini, reseller ambisius reseller itu karakteristiknya adalah aktif dan menghasilkan. Kemudian kategori yang potensial reseller itu aktif tapi kurang menghasilkan. Kategori ketiga adalah reseller yang kurang terlalu aktif tapi menghasilkan. Kemudian kategori yang zombie adalah kategori reseller yang nggak aktif dan juga nggak menghasilkan. Ya, artinya kan yang bisa kita perjuangkan ya kategori pertama, kategori kedua, sama kategori ketiga. Yang keempat kalau emang harus dilepas, lepasin aja nggak masalah. Oke, nah kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih, tadi kan kita udah bahas nih, mentality reseller itu apa? Ya, dari reseller biasa, ini yang fokus dari reseller biasa. Kemudian reseller yang bermental leader seperti apa, kategori atau karakteristik reseller juga teman-teman sudah paham. Maka menjadi reseller bermental leader ya harus memiliki beberapa kapasitas. Kemudian kapasitas apa saja yang harus dimiliki oleh reseller untuk bisa punya mentality sebagai leader. Oke, kita bahas deh. Yang pertama jelas miliki visi yang besar dan juga membesarkan.
Ya, saya ulangi, mentality pertama adalah miliki visi yang besar dan juga membesarkan. Maksudnya gimana? Ya, kalau bisa kita ngomongin kebermanfaatan, itu kan ada empat level nih, 4 level ya. Level pertama, bermanfaat untuk diri sendiri. Ini masih egosentrik nih, ya. Yang penting kita ikhtiar jadi reseller, jualan yang maksudnya gede, ya udah buat sendiri aja, buat diri sendiri gitu. Itu level bermanfaat pertama. Level kebermanfaatan kedua adalah kita bisa bermanfaat untuk circle terdekat kita. Ya kalau misalnya udah nikah berarti bermanfaat buat pasangan, buat anak gitu ya. Atau mungkin untuk generasi di atas kita, di bawah kita, bermanfaat buat orang tua, ayah ibu gitu kan. Misalnya kita sudah punya cucu misalnya, bermanfaat buat cucu gitu ya. Atau istilah tren sekarang tuh kayak sandwich generation gitu ya, bermanfaat buat diri sendiri, kita bermanfaat buat orang tua, sama bermanfaat buat anak gitu ya, 3 generasi kita handle sekaligus ya. Tapi kan ini masih di circle terdekat nih ya, masih keluarga kita gitu. Nah, level kebermanfaatan yang ketiga itu bermanfaat buat masyarakat. Masyarakat di sini berarti mungkin ya kayak daerah kita nih, ya daerah kita ya mungkin kayak entah itu RT, ya, kecamatan, kabupaten, kota gitu ya. Masih di situ levelnya bermanfaatan. Kemudian ada level kebermanfaatan yang benar-benar ini udah level paling tinggi lah, ya bermanfaat buat umat gitu. Mungkin ya seminimal-minimalnya mungkin dari income kita bisa bantu mungkin kayak buat pembangunan masjid, kita jadi donatur di sebuah yayasan misalnya penghafal Quran ataupun di yatim piatu gitu ya. Itu kan itu juga udah berat. Saya kayak apa namanya? Ya sedekah-sedekah tapi yang benar-benar kita mau bisa memberdayakan untuk kesejahteraan umat. Itu kan levelnya udah benar-benar level tinggi gitu. Nah, tinggal kita cek sekarang. Kita tuh sekarang level kebermanfaatannya itu udah level mana? Apakah baru bermanfaat buat diri sendiri atau baru di lingkungan atau circle keluarga aja, atau sudah mulai nih bermanfaat buat masyarakat gitu kan, di kota kita udah misalnya nyumbang apa gitu kan, bantu bikin program apa buat kita, atau juga mungkin sudah di level keempat gitu. Kalau sebenarnya mungkin aku belum ke level keempat gitu, masih jauh lah. Makanya tetap terus belajar untuk bisa nikatin seluas apa nih manfaat yang kita tebarkan. Ya, jadi memiliki visi yang besar dan juga membesarkan. Kemudian mentality kedua, ya kita juga harus punya leadership dan gairah untuk menumbuhkan. Maksudnya gimana? Ya misalnya sekarang kita jadi reseller, kita ada goal untuk jadi agen. Ketika sudah jadi agen, kita mungkin kayak membangun reseller, kita membangun dropshipper, kita mau marketer, ataupun apapun istilahnya, yang jelas itu jaringan di bawah kita. Nah, untuk bisa menjadi leadership, punya mental leadership, ya kita pertama harus disiplin dong. Disiplin dengan apa? Ya disiplin dengan diri sendiri. Mulai dari pola makan, pola tidur, pola belajar, pikiran gitu kan. Ya itu harus di-set ya, benar-benar disiplin. Kemudian kita juga harus inspiring orang lain. Jadi apa yang kita tuju, ya goal kita, kemudian apa yang kita lakukan selama ini, itu akan menginspirasi orang agar mereka juga akhirnya tertrigger gitu kan, dan pengen punya goal yang sama dengan kita. Ya, itu kan benar-benar menginspirasi orang lain. Kemudian harus terus belajar juga, dan belajar ini kan nggak ada batasan ya, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur, nggak ada batasan pengen belajar ilmu apa gitu. Saya pribadi juga belajar itu macam-macam, bisa lewat e-course, bisa lewat baca buku, bisa ikutan Zoom seperti malam hari ini, bisa ikutan seminar offline ataupun workshop gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa upgrade ilmu. Dan kemudian juga punya tujuan yang ambisius. Saya lupa nih, di pertemuan pertama kemarin sempat sedikit menjelaskan tentang 5 mantra sukses dari Coach Fahmi atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum, ya mungkin akan saya bahas di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat gitu. Biar teman-teman juga bisa punya tujuan yang benar-benar ambisius, benar-benar yang apa ya, kayak gairah kita meningkat ketika lihat tujuan itu. Terus berikutnya kita harus punya kemampuan memberdayakan, ya, memberdayakan siapa? Yang memberdayakan pasukan kita nanti tentunya gitu ya. Dan terakhir harus paham dengan kekuatan dan paham juga bagaimana mengoptimalkan atau memaksimalkan kekuatan yang kita punyai.
Kalau misalnya memang ada keluhan, ada kekurangan, ya jangan dijadikan fokus, kita fokusnya ke kekuatan kita. Nah, yang terakhir, mungkin ini terakhir, ya, ketika kita mungkin pengen punya jadi resell yang bermentality leader, kita harus tahu nih leverage atau faktor kalinya dari mana. Ya udah jelas ketika kita punya pasukan reseller gitu kan, pasukan di bawah kita itu akan jadi leverage atau faktor kali untuk bisa meningkatkan omset bisnis kita tentunya, untuk bisa meningkatkan omset penjualan produk-produk Al-Mubarak gitu. Nah, ini saya akan ngajak teman-teman, mungkin ini akan jadi tugas malam hari ini Mas Wawan dan juga teman-teman yang lain. Tugasnya adalah saya pengen teman-teman sekarang boleh ambil dulu selebar kertas atau buku, sama ambil satu alat tulis. Boleh bolpen, boleh pensil, ya. Krayon, jangan krayon lah, krayon dipakai buat anak gambar. Ya, teman-teman boleh ambil satu lembar kertas, ya, satu lembar kertas atau buku yang biasa buat nyatet, ya, sama alat tulis. Boleh bolpen, boleh pensil ataupun spidol. Ya, saya kasih waktu untuk ngambil alat tulisnya dulu. Nanti feel-nya beda ya. Misalnya Mas Gumet boleh nggak di HP atau di laptop? Boleh, cuma nanti feel-nya beda. Jadi kalau bisa ditulis dulu di buku atau di catatan, nanti boleh di copy atau di duplikasi di HP pun di laptop. Saya kasih waktu 30 menit, ya 30 detik buat ngambil alat tulis. Ya, saya sambil izin minum dulu. Kalau sudah, tolong bilang sudah di kolom chat ya. Udah, teman-teman? Oke, apalagi kita kan udah mau masuk di bulan Ramadan nih. Di bulan Ramadan, saya yakin historinya, Mas Wawan, di bulan Ramadan biasanya ada peningkatan penjualan nggak, Mas? Alhamdulillah ada, Mas. Nah, betul ya. Nanti kita juga akan kasih promo-promo menarik lah di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, udah disiapin tuh sama Wawan. Ya, biasanya itu historinya kalau misalnya di bulan Ramadan, apalagi di bulan produk madu, itu pasti akan meningkat nih. Secara frekuensi penjualan bakal meningkat. Oke, Mas Trisno udah, Mas Sugeng udah, Mbak Nonong udah, Mas Antok udah, Mbak Ire udah, sama Mas Alfian udah. Yang lain udah juga? Ya, saya pengen make sure dulu, memastikan teman-teman udah nyiapin alat tulis dulu. Karena kayaknya saya pengen nge-challenge juga, pengen nge-challenge. Jadi, target yang akan teman-teman raih di bulan April, ini dengan rumus ini, itu akan lumayan menentukan banget. Akan sangat-sangat membantu. Kalau misalnya teman-teman nggak memperhatikan, sayang banget sih loss lagi gitu kan. Apalagi kalau kemarin kan di pertemuan pertama baru 1 orang tuh yang start tugas. Nah, saya pengen nih di pertemuan kedua, nanti juga teman-teman benar-benar start tugas ini, gampang banget kok, start-nya gampang banget. Cuma rumus ini doang nanti di-share di grup. Nah, mungkin di next pertemuan kita akan nge-breakdown strategi detailnya. Jadi malam hari ini saya bakal bantu teman-teman untuk bisa bikin OKR atau target omsetnya. Ya, dari rumus ini nanti teman-teman tahu, oh target omsetnya sekian, berarti butuh sekian penjualan, berarti butuh sekian repeat order, dengan rata-rata harganya berapa, saya butuh berapa pasukan resell untuk kedepannya. Ketika teman-teman pengen memutuskan, oke Mas Gumet, saya siap malam hari ini, saya punya impian, saya punya goal, 3 bulan ke depan saya pengen mulai membangun reseller dengan jumlah reseller sekian gitu ya. Nah, rumus ini akan sangat membantu. Oke, Mas Denny udah, Mas Hendro udah, Mbak Atik udah. Yang lain ada yang belum? Siapkan satu catatan, boleh 1 lembar kertas atau boleh 1 buku sekalian sama 1 alat tulis. Ya. Nanti kalau mau di-copy atau mau di-paste di HP atau di laptop boleh, tapi ya tadi saya bilang feel-nya bakal beda. Saya juga kadang biasanya kalau mau nulis sesuatu pasti di catatan dulu, pasti di buku dulu sebelum saya pas di laptop. Gitu. Oke, udah ya, udah semuanya. Sip, saya bakal next ke slide berikutnya. Jadi ini adalah rumus untuk meleverage omset teman-teman. Ya, ini adalah rumusnya.
Nah, yang pengen saya minta ke teman-teman sekarang, silahkan di sebelah kiri, nanti dibagi dua ya, di satu lembar itu dibagi dua, sebelah kiri lembaran teman-teman, itu tulis persis rumus seperti yang ada di layar teman-teman. Tulis persis ya di satu lembar itu sebelah kirinya dibagi dua kan, sebelah kiri tulis persis rumus yang ada di layar HP atau layar laptop teman-teman yang sekarang teman-teman lihat gitu. Jadi tulis lead dikali persentase closing sama dengan reseller, dikali average price dikali repeat order sama dengan omset. Tulis persis plot. Dan nanti saya minta teman-teman hasil di kelasnya tolong langsung store di grup ya. Di grup ya. Ya, tulis. Jadi catatannya tuh kertas gitu kan, misalnya bisa kasih deh. Nah, ini kan kertas kosong nih. Kertas kosong ini, teman-teman boleh dibagi kayak gini, mendatar atau berdiri, dibagi dua. Set, ya bagi dua. Sebelah sini atau sebelah sini bebas ya. Ditulis plug ya sesuai dengan rumus yang ada di layar teman-teman. Ya, tulis dulu. Kalau udah, teman-teman boleh bilang ya di kolom chat sudah gitu. Kalau udah nanti kita bisa lanjut. Sudah? Ditulis persis banget. Oke, Mas Santok udah. Yang lain udah? Oke. Ini Mbak Dita atau Mas Dita nih? Dita Putra. Oh, Mas ya, karena ada ya. Lampung Mas, beliau dari Lampung. Dari Lampung. Saya jadi ingat main Januari habis dari Lampung. Wih. Oke, Mbak Jari udah, Mbak Tisna udah, Mbak Nonong udah. Oke. Sip, kalau udah kita lanjut ya. Kalau udah di sebelah rumus yang teman-teman sudah tulis, ya berarti kan tadi nulisnya di sebelah kiri kan. Di sebelah kanannya tulis lurus ya, sejajar dengan omset dulu deh. Sejajar dengan omset. Jadi kita mulai dari bawah. Ya. Jadi sebelah kiri kan rumusnya tuh. Sebelah kiri saya ya. Sebelah kiri tuh rumusnya. Sebelah kanan mulai dari bawah, sejajar dengan omset. Nah, di yang sebelah kanan tulis omset, berapa omset yang ingin teman-teman targetkan di bulan April. Jadi ini kan kita udah tanggal 19, ada prepare lumayan ada waktu semingguan lebih untuk bisa masuk ke bulan April. Nah, dari rumus tadi tulis sejajar dengan yang tulisan omset, teman-teman pengen dapat omset berapa di bulan April. Ya, pengen dapat berapa omset di bulan April. Ya, tulis dulu. Yakinkan dulu dalam hati omsetnya yang benar-benar ini omsetnya udah insya Allah udah menantang, kemudian omsetnya realistis, dan dengan dapat omset sekian itu insya Allah bisa benar-benar teman-teman tuh terpenuhi segala kebutuhannya gitu. Ya, pastikan omsetnya besar dan menantang, ya benar-benar bergairah, kemudian ya pastikan juga realistis itu. Ya udah ya. Jadi sejajar dengan tulisan omset, teman-teman isi berapa omset yang pengen didapetin bulan April. Kalau udah naik, tulis juga icon sama dengannya, tulis juga di atas omset yang udah dibuat. Nah, atasnya sejajar dengan repeat order, kira-kira nih, dalam 1 bulan, di bulan April, ya, satu bayarnya teman-teman itu bisa melakukan berapa repeat order atau berapa transaksi. Kebayang? Di bulan April, ya, sejajar dengan repeat order, kira-kira nih, satu bayarnya teman-teman, setiap satu bayar itu bisa melakukan berapa transaksi. Kalau misalnya emang, oh Mas Gomet cuma 1 kali doang beli madu, ya udah tulis 1. Oh Mas Gomet bisa beli 2 madu nih, berarti tulis 2 gitu, ya.
Dikira-kira aja, satu buyer dalam 1 bulan itu bisa melakukan berapa transaksi? 1 tulis 1, 2 tulis 2. Oh ternyata bisa 5, tulis 5. Gitu. Satu buyer ya, satu buyer. Setiap satu orang buyer itu bisa melakukan berapa transaksi ke teman-teman. Apakah 1 kali doang, atau order sampai 2 kali, 3 kali gitu ya. Oke. Sudah ya? Kalau udah, berarti di atasnya tulis sama juga ada icon kalinya. Ada icon kali. Kalau udah, di atasnya kita ngomongin average price nih. Nah, tadi udah jelas. Kalau di BitOrder ngomongin berapa transaksi yang dilakukan satu buyer dalam 1 bulan. Nah, average price ya, sejajar dengan average price, tulis berapa rata-rata nilai per transaksi atau berapa nilai per produknya harganya. Berapa rupiah. Misalnya, oh harganya 125.000 misalnya. Berarti tulis saja 125.000. Atau misalnya 97.000, berarti tulis 97.000 ya, tulis saja. Sudah? Ya, average price itu berapa nilai setiap transaksi yang dilakukan atau berapa harga produk yang ditransaksikan. Udah? Kalau udah, atasnya tetap ditulis juga ya, icon kali. Nah, sekarang coba teman-teman ambil HP-nya atau ambil kalkulator buat ngitung average price dikali repeat order. Average price dikali repeat order ketemunya berapa? Jadi misalnya harganya 125.000 nih. Berarti 125.000 dikali tadi repeat ordernya berapa? Misalnya 1 kali berarti 125.000 dikali 1. Atau misalnya 2 ya 125.000 dikali 2 gitu. Udah? Nah, hasil perkalian dari average price dan juga repeat order itu dipakai buat ngebagi omset. Hasil dari perkalian average price dan repeat order itu dipakai buat ngebagi omset. Contoh, tadi misalnya ke saya, average price-nya 125.000, repeat order-nya 1 kali, berarti 125.000 dikali 1, ketemunya 125.000. Katakanlah target omset saya 12.500.000. Berarti 12.500.000 dibagi 125.000 ya. Saya ngitung juga nih. 12.500.000 dibagi 125.000. Itu ketemunya 100. Nah, hasil tadi pembagian itu dimasukkan ke sejajar dengan reseller. Mulai kebayang ya? Mulai kebayang nih. Kita coba review dari goal saya misalnya. Katakanlah saya punya target omset 12.500.000 bulan April. Kemudian setiap buyer melakukan 1 transaksi. Dengan nilai setiap transaksinya itu 125.000. Berarti untuk dapat 12.500.000 dibagi 125.000, saya butuh 100 reseller. 100 reseller. Kebayang ya? Nah, tinggal make sense nggak nih? Masuk akal nggak nih? Kayaknya 100 reseller berat banget nih, Mas. Nah, nanti bisa dirubah-rubah tuh. Apanya yang dirubah? Average price-nya atau repeat order-nya. Bukan omsetnya dirubah ya. Kalau omset udah kaku tuh, nggak bisa dirubah tuh. Nggak boleh diturunin. Harus tetap gede dan menantang. Jadi bisa dirubah. Misalnya katakanlah, saya rubah repeat order-nya jadi 2. Itu udah berubah banget. Berarti 125.000 dikali 2, kan 250.000. Dipakai buat ngebagi 12.500. Itu nilai angka risetnya udah berubah lagi jadi 50, nggak nyampe 100 gitu. Atau kalau misalnya, wah masih kebanyakan Mas 50, saya pengen 25 reseller. Tinggal rubah lagi, apakah rubah nilai repeat order-nya atau dirubah average price-nya. Gitu. Oke, sampai sini kebayang ya teman-teman ya? Siapa yang udah beres? Siapa yang udah selesai hitung-hitungannya? Boleh bilang udah ya. Udah beres Mas gitu. Beres, bilang beres di kolom chat.
Dan hasilnya make sense nggak? Hasilnya masuk akal nggak? Mas Anto ketemunya butuh berapa reseller, Mas? 50. Make sense nggak, Mas? Masuk akal nggak? Bisa dikejar nggak? $50 reseller. Tapi misalnya nggak harus di bulan April juga sih untuk dapetin 50 resellernya. Mungkin next month-nya juga bisa gitu. Jadi April itu bisa buat kita jadikan preparation-nya lah gitu. Nah, belum masuk akal. Berarti tinggal rubah aja nih, rubah average price-nya atau rubah repeat order-nya gitu. Oke, Mas Dita berapa ketemunya, Mas? Sama Mbak Nonong berapa ketemunya? Butuh berapa reseller untuk bisa mencapai omset itu gitu? 21, 67. Oke. Dan nanti pun juga sebenarnya bisa gini skemanya, teman-teman. Target omset kita misalnya pengen dapat 50 juta nih di bulan April. Itu kan sebenarnya bisa dibagi dua. Bisa dibagi dua dari mana? Dari target omset ke penjualan kita pribadi ke end user, 50%-nya dari reseller gitu. Itu lebih kecil lagi tuh. Jadi case ini berarti kalau misalnya pure omsetnya benar-benar dari full reseller gitu, berarti butuh berapa reseller. Tapi kalau misalnya kita juga ada penjualan pribadi, nanti dibagi dua tuh. Ya, 50 juta dibagi dua, berarti masing-masing 25 juta, 25 juta. Nanti rumusnya beda lagi. Kalau yang buat end user berarti ketemunya poin yang itu bukan reseller tapi bayar gitu. Nanti sebelahnya target omset dari reseller berarti tetap reseller itu poinnya. Sugeng 134 reseller dengan diskon 30%, boleh nggak ya? Ini maksudnya diskon buat apa nih, Mas? Buat resellernya mungkin ya. Nah, ini bisa dibahas nanti. Ini kan tergantung jadi dari pembagian sebenarnya. Misalnya kita posisinya sebagai agen nih. Kita sebagai agen dari pusat misalnya dapat 30% ya, 30%. Apakah ngasihnya 30% ke reseller itu bebas, tergantung kita mau pembagiannya berapa. Tapi harus ini juga, misalnya harus worth juga buat kita. Misalnya jangan terlalu kecil buat kita. Mungkin lebih make sense itu, lebih masuk akalnya dibagi ya 50%, 50%. Atau misalnya mau lebih gede si reseller juga boleh. Ya antara kita 40, mereka 60, atau kita 30, reseller 70. Kalau misalnya kita cuma dapat 5% kan kecil banget juga kan. 50% reseller dapat 30% itu. Itu terlalu kecil. Gitu. Oke, yang lain ketemunya berapa reseller? Butuh berapa reseller? Berarti ini yang udah setor baru Mas Antok, Mbak Nonong, Mas Dita, sama Mas Sugeng. Yang lain udah ketemu hitung-hitungannya? Atau ada yang masih belum paham dengan cara ngitungnya, rumusnya? Feel free ya, kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, tanyakin aja, daripada nanti selesai Zoom gitu kan, ternyata masih ada yang belum beres, masih ada yang belum clear, malah nggak bisa tidur gitu ya. Masih galau ya Mas Muhammad ya? Masih galau jadinya. Oke, revisi jika 10% untuk kita, masih make sense, Mas, masih make sense. Jadi, ibaratnya kalau misalnya mau pembagian, katakanlah dari pusat 30% nih, kita 10%, reseller 20% itu nggak masalah. Karena kan memang yang pada akhirnya melakukan action lebih banyak kan si reseller, gitu kan? Ya tentu dengan tetap didampingi sama kita, tetap diarahkan sama kita, itu nggak masalah sih. Oke, Mbak Elia 10% reseller ini kan make sense gitu. Berarti, nah ini nggak tahu ya antara target omsetnya Mbak Elia yang masih kecil atau memang bisa ngakalin di angka average price sama repeat ordernya. Nah, ini kalau 10 reseller kan make sense kan. Dapat 10 reseller di bulan April mah bisa tuh, bisa. Artinya kalau misalnya dibagi dalam 1 bulan gitu kan, ya cuma butuh berapa, misalnya dalam 1 hari berapa reseller gitu kan. Sangat-sangat make sense. Oke, lagi yang lain? Pokoknya nih, habis ini Mas Wawan tolong di-remind juga ya. Teman-teman hasil catatannya di-share di grup WA gitu. Siap. Oke, Mas Komet. Biar nanti
saya juga bisa bantu. Saya bisa bantu untuk nge-breakdown strateginya, nge-breakdown ke action plan-nya, dan juga biar bisa ngemotivasi teman-teman yang lain juga, biar punya target yang gede juga. Gitu. Karena ya gitu ya, misalnya kayak saya pribadi sendiri, kalau misalnya punya target nggak ditulis, itu kayak apa ya, energinya kurang teman-teman. Jika sudah, misalnya contohnya, saya ditanya nih, target omsetnya berapa bulan depan? Yang penting mah cukup lah. Nah ini kan ambigu nih, cukup itu berapa gitu. Yang penting adalah mas, ngalir aja. Ngalir itu, kalau sesuatu yang ngalir itu kadang tujuannya juga nggak jelas gitu kan. Makanya ada istilah gini ya, kalau misalnya hidup tanpa tujuan itu bukan hidup gitu. Kalau cuma kepengen doang gitu, tapi bukan goal, kan beda ya. Misalnya nih, katakanlah goalnya tuh umroh. Ada 2 orang, satu niat umroh, satu pengen umroh. Ini pasti nanti beda nih, yang akan dilakukan pasti beda. Orang yang niat umroh, dia akan nyari tahu umroh itu misalnya niatnya apa, kemudian nanti di sana rukunnya apa, kemudian untuk sampai sana butuh kendaraannya apa, apakah via udara atau via darat, biayanya berapa, persiapannya apa aja, butuh paspor kah, butuh yang lain-lain apa aja gitu. Dia akan nyari itu. Tapi kalau orang pengen doang, pasti yang dilakukan nggak sedetail orang yang niat gitu. Makanya ketika teman-teman juga sedang menentukan tujuan di bulan depan dari jualan, goalnya berapa, omsetnya berapa. Nggak cuma sekedar yang penting mah ada gitu, yang penting terjual. Itu ya cuma pengen doang, nggak niat gitu. Gitu teman-teman. Ya ini untuk make sure lagi. Ini juga buat remind ke saya sendiri. Saya bulan depan saya juga belum bikin target goalnya nih bulan depan. Nah, saya biasanya itu mepetnya banget H-3 sebelum ganti bulan saya udah bikin targetnya. Bahkan target saya set itu bukan sekedar 1 bulan tapi 3 bulan ke depan per kuartal. Ya, bikinnya per kuartal jadi lebih enak tuh. Dan saya nariknya dari bulan ketiga pengen dapat target omset berapa. Misalnya, bulan ketiga pengen dapat 1 miliar. Bulan kedua berarti biasanya lebih kecil, antara 800 atau 250. Bulan ke-1 berarti 400 atau 500 juta, itu misalnya gitu. Nariknya gitu. Oke ya, jadi make sure teman-teman nanti posting, ya share di grup WA. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanyakan habis juga boleh. Nah, kita naik ke atas. Berarti katakanlah tadi ya Mbak Elia butuh 10 reseller, kemudian Mas Sugeng 134, Mas Dita 67, Mbak Nonong 21, Mas Antok 50. Kita naik ke atas, ya. Berarti sejajar dengan di atas saja ada icon sama dengan, tetap tulis sama dengan. Kemudian persentase closing-nya itu kira-kira berapa kemampuan teman-teman untuk meng-closingkan reseller itu. Contoh, kalau standarnya saya itu di angka 30%, worst case-nya 30%, idealnya 50%. Jadi kalau misalnya, saya mungkin ambil contoh, katakanlah Mbak Elia nih. Mbak Elia targetnya adalah 10 reseller. Dengan kemampuan closing misalnya 30%. Berarti butuh berapa lead? Butuh berapa calon reseller? Ya tinggal dikali 3 aja. Berarti 10 dikali 3. Butuh 30 calon reseller. Nah, bisa nggak satu bulan itu dapetin 30 calon reseller? Berarti dalam 1 hari ngedatengin satu prospek nih, 1 calon reseller. Untuk bisa prospek, dengan kemampuan closing rate-nya 30%, ketemulah 10 reseller. Kalau misalnya Mas Antok nih, kan goalnya adalah 50 reseller, dengan kemampuan persentase closing-nya misalnya sama 30%, berarti butuh 150 calon reseller untuk bisa dapetin 50 reseller. Sampai sini clear teman-teman? Kalau clear, penutup ya, quote penutup. Ini ada quote dari Warren Bennis. Jadi leadership is the capacity to translate vision into reality. Jadi kemampuan kita memimpin, ya, itu adalah bisa menerjemahkan dari goal yang sudah kita buat menjadi sebuah kenyataan. Ya, goalnya apa ya? Kayak tadi, pengen dapat 10 juta, pengen dapat 50 juta. Itu kan baru goal tuh. Nah, kemampuan leadership itu adalah bagaimana caranya merealisasikan goal itu menjadi sebuah
realita ya. Jadi cash gitu. Itu kan baru hitungan 50 juta, itu kan baru angka, tapi jadi cash. Nah, itu kemampuan leadership itu kita di situ ya, capability-nya atau capacity-nya. Oke, jadi itu quote penutup dari saya, Mas Wawan. Dan itu juga jadi penutup untuk slide atau materi malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan insight baru, kemudian dari rumus tadi teman-teman bisa menentukan berapa nih target omset yang akan dicapai di bulan April atau di bulan Ramadan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya kembalikan ke Mas Wawan untuk kita bisa buka sesi discuss. Monggo Mas Wawan. Oke, terima kasih Mas Komet. Wis, luar biasa materi malam hari ini. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati, biar nggak galau, malam minggu nggak galau ya Mas Komet ya. Ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Komet, kalau kita punya target goal omset, omset saya 5 juta, 10 juta, tadi contoh Mas Komet 12,5 juta, berapa repeat ordernya, harus berapa persen untuk closing. Ya, Bari, mungkin Mbak Ibu ada pertanyaan. Kalau saya punya, mungkin ada pertanyaan Mas Komet mungkin. Kalau saya punya omset 50 juta, mungkin nggak Mas Komet nih 50 juta? Seperti apa sih bagusnya Mas Komet? Mungkin ada pertanyaan seperti itu Mas Komet. Monggo Bapak Ibu. Boleh di kolom chat untuk pertanyaannya. Pak Yosep mungkin? Selamat malam Pak Yosep. Mungkin Pak Yosep ada pertanyaan? Belum Mas Wawan, masih menyimak. Siap. Mungkin yang lain, ini ada Pak Sugeng Widodo. Maaf, saya mungkin kelewatan dari rumus tadi, penjelasan tentang lead dan berapa persen closing bagaimana ya? Dari Pak Sugeng Widodo, Mas Komet. Oke, itu juga pertanyaan Mas Dita juga ya. Oke, sebentar. Sip. Saya coba share lagi screen-nya ya, biar jelas. Sebentar. Oke, nah ini. Tadi kan teman-teman udah nyampe ke yang reseller ya. Sebenarnya untuk persentase closing itu, kemampuan kita untuk meng-closingkan orang ya jadi reseller. Atau misalnya kayak teman-teman nih, jadi CS misalnya, itu kan ada CS itu kan ada KPI-nya ya, ada indikatornya berapa persentase closing-nya dari misalnya dari lead yang masuk, dari chat yang masuk, misalnya ada chat masuk 50. Nah, itu closing jadi buyer berapa? Misalnya closing jadi buyer 25 orang. Berarti kan persentase closing-nya 50% nih. Nah, sekarang jadi persentase closing ini adalah kemampuan teman-teman untuk bisa meng-closingkan orang jadi reseller. Misalnya teman-teman follow up buyer-buyernya nih yang sebelumnya udah pernah beli madu ke teman-teman, terus ditawarin sebagai reseller. Kita menawarkan misalnya ada 100 buyer nih. Nah, dari 100 buyer itu yang closing berapa orang? Misalnya yang closing dari 100 ada nih 33 orang, Mas. Oke, berarti kan persentasenya 30% tuh. Ya, sampai sih paham ya? Kemampuan closingnya 30%. Atau misalnya, dari 100 buyer, yang closing cuma 10 orang, Mas. Nah, berarti kan persentase closingnya itu 10%. Nah, dari persentase yang udah muncul tadi, tinggal dikalikan sama total reseller yang jadi target teman-teman. Targetnya 50 reseller dengan persentase closingnya 10%. Berarti 50 dikali berapa? 10 kalinya kan, karena 10%. 10 kalinya. Jadi butuh 1000 lead gitu. Terus kemudian kalau misalnya persentase closingnya 30%, berarti kan dikali 3-nya tuh, ya, dikali 3-nya. 50 dikali 3 berarti butuh 150
reseller. 150 calon reseller atau lead. Gitu, Mas Dita sama Mas Sugeng, kebayang ya? Oke, terima kasih Mas Kumet. Ini ada lagi dari Pak Anto. Ini bagaimana cara mencari lead supaya mencapai omset? Oke, kalau lead ini kan calon reseller nih Mas Anto. Ya tinggal kita cari dari bukan cari ya, kita coba list dari resource yang kita punya itu ada nggak ya, yang mungkin yang paling gampang untuk bisa kita lakukan, kita follow up ke existing buyer kita. Dari existing buyer kita yang mungkin sudah pernah melakukan transaksi minimal katakanlah 3 kali atau 5 kali gitu kan, kita bisa tawarin ke mereka untuk jadi reseller. Ya, syaratnya apa? Ya syaratnya tinggal tentukan aja, misalnya syaratnya minimal order 5 misalnya udah bisa jadi reseller. Kemudian benefitnya apa aja? Ya benefitnya mungkin bisa dapat diskon tambahan, kemudian dibimbing sama Mas Anto, kemudian dapat marketing kit, atau misalnya dapat potensi bonus gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Ya, dari kanal mana? Existing buyer pertama. Atau mungkin dari sosial media juga bisa, ya posting-posting di sosial media, kasih tahu kalau ada penawaran atau peluang untuk bisa menjadi resellernya Mas Anto. Ya, itu kan cara dapetin lead. Atau yang paling memungkinkan bisa dapat banyak ya dengan cara paid traffic. Ya, paid traffic itu ya kayak iklan via Facebook Ads atau IG Ads atau TikTok Ads. Cuma yang prefer ya via ini ya, Facebook atau IG Ads. Karena TikTok saya belum pernah nyoba iklan reseller di TikTok sih. Ya, itu 3 cara yang mungkin possible untuk dilakukan sama Mas Anto. Itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sambil Bapak Ibu mencoba mau bertanya apa, mau seperti apa, ini ada link presensi, minta tolong diisi dulu Bapak Ibu semuanya. Kirim link apa ya? Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan, gimana sih Mas Gomet biar kita punya semangat gitu. Contohkan ada 4 contoh reseller ya Mas Gomet ya, yang ambisius. Gimana sih kita biar dapat reseller yang ambisius, atau mungkin nanti boleh di-share di grup Mas Gomet, mungkin sambil ditulis, Mas Gomet nih saya seperti ini, gimana Mas Gomet, kira-kira masuk akal nggak gitu. Ternyata apalagi bulan depan itu udah memasukin bulan puasa, insya Allah Mas Gomet. Biasanya di bulan puasa itu kita banyak punya impian-impian Mas Gomet. Oh iya. Punya impian yang memang salah satunya pasti bulan puasa, Lebaran, mudik. Impian yang terbesar kan mudik. Apa sih yang bisa ditunjukkan kan di kampung halaman kan gitu Mas Gomet? Iya. Apalagi sekarang udah nggak pakai itu Mas, nggak pakai antigen PCR antigen, ya. Aman sekarang. Cukup pulang mudik bawa bekal madu gitu Mas. Iya, siap. Bisa jadi salah satu untuk dapetin lead nanti kan Mas Gomet, mudik, bawa madu, di situ ketemu saudara, silaturahmi kan, kasih madunya, mantap madunya. Bisa jadi salah satu lead juga nanti Mas Gomet itu. Betul, calon reseller nih. Gitu. Ada Bapak Ibu? Monggo, silakan. Kalau dari materi yang disampaikan Mas Gomet masih ada yang belum jelas, kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ke Mas Gomet.
Yang jelas nanti saya bantu tagih ya, Mas Wawan, untuk Yap. teman-teman posting tugas barusan. Kemudian nanti kalau misalnya udah ada yang posting tugas, saya bantu untuk breakdown ya. Breakdown, Oke. dapat nih, untuk bisa dapetin lead sekian, berarti pakai kanal-kanal apa aja, kemudian strategi yang perlu dilakukan di setiap kanal itu apa aja gitu. Insya Allah saya siap support. Yap. Oke, Mas Komet. Mungkin kayaknya udah mungkin beliau-beliau lagi berpikir, Mas Komet, mencari omset yang memang benar-benar Ya. ingin bisa, tadi disampaikan oleh Mas Komet ya, omset bukan hanya sekedar omset, tapi omset yang dimana omset itu bisa mencukupi semua kebutuhan, Mas Komet. Artinya kebutuhan tercukupi, kita pengen kemana ada, gitu ya. Mungkin masih dihitung-hitung, Mas Komet. Berapa sih harus repeat order, berapa sih sehari harus mungkin kalau saya menyebutnya berapa sih sehari saya harus menjual madu ini, ukuran yang berapa sih yang harus untuk mendapatkan omset segini ya. Nanti bolehlah ditulis di kertas ya, atau seperti apa, nanti di-share di grup Mas Gumet. Nah, mungkin akan lebih enak ya Mas Gumet ya, kayaknya kita sambil kita nanti langsung konsultasi sama Mas Gumet. Kayaknya sudah nggak ada nih Mas Gumet dari Pak Ibu pertanyaan. Oke. Pokoknya kalau misalnya teman-teman masih ada yang nanti memang masih di apa ya, bingung gitu kan, jangan-jangan juga diemnya karena diem bingung nih Mas. Nanti nggak apa-apa ditanyakan di grup ya. Saya feel free, teman-teman mau menanyakan apapun, mau sharing, mau konsultasi, monggo. Karena saya tetap stay di grup. Yang penting on fokus ya teman-teman. Apa yang sudah dipelajari sama teman-teman bisa langsung diaplikasikan gitu. Oke. Oke, mungkin nggak ada Mas Gumet ya. Oke Mas. Cukup Mas Gumet materinya, oke? Sip, enough, cukup. Oke, kalau gitu Mas Gumet. Alhamdulillah pada malam hari ini Mas Gumet udah ngasih materi yang luar biasa untuk saya. Saya juga perlu belajar banyak ternyata tentang reseller, gimana sih cara mendapatkan reseller. Mungkin di sini kita bisa belajar sama-sama untuk kita sesuai dengan harapan kita mencapai target utama kita, goal target kita. Mudah-mudahan dengan materi malam hari ini yang sudah disampaikan Mas Gumet bisa menambah semangat Bapak Ibu semuanya, bisa lebih membuat lebih semangat lagi dari yang sebelumnya semangat menjadi lebih semangat lagi. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Mungkin kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri webinar Zoom pada malam hari ini. Saya atas nama pribadi dan CV Honesia Alam Indo Barokah mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa, nikmat sehat. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti di tanggal 26. Mudah-mudahan di tanggal 26 nanti sharingnya lebih semangat lagi dari Bapak Ibu. Oke, kalau begitu sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila pada malam hari ini saya banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gumet, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Gumet.